mengisi barisan yang paling depan untuk didahului. Terima kasih. Harap dinonaktifkan selama acara berlangsung. di tahun Masehi 2022. Wihara Buddha Sasana Jaya Borobudur 1 Februari 2022. Yang kami muliakan Biku Sangha, yang luhur Samanera, yang terhormat Romo Pandita, yang saya hormati Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang hadir di sini maupun yang bergabung di channel YouTube Wihara Buddha Sasana Jaya yang berbahagia. Terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Puji syukur kepada Sang Viratana, karena dengan karma baik kita semua, kita dapat menghadiri dan mengikuti puja lilin Tahun Baru Imlek 2022 di Wihara Buddha Sasana Jaya ini dalam keadaan sehat, meski masih dalam situasi pandemi COVID-19. Adapun susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Biku Sangga dan Samanera memasuki Dhammasala. 3. Penyalaan lilin dan dupa diiringi lagu Kami Memuja. 4. Nama Karapata. 5. Tuntunan sila. 6. Pembacaan parita-parita yang dipimpin oleh Yang Mulia Bante. 7. Meditasi. 8. Permohonan Dhammadesana. 9. Dhammadesana yang oleh Yang Mulia Bante Wiwitarato. 10. Amisadana. 11. Pelimpahan jasa dan pemercikan Tirta Parita. 12. Nama Karapata. 13. Yang Mulia Bante dan Samanera meninggalkan Dhammasala. 14. Penutup. Biku Sangga dan Samanera memasuki Dhammasala. Di sini kami
Oh, lindungannya kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Jatuh bernama sekarang terpujilah kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, pembacaan Parita Tahun Baru Imlek 2573 di tahun 2022 hari ini kami tunjukkan pada para dermawan yang budiman yang berada di desa, kota, di utara, selatan, di barat, timur, di dalam maupun di luar negeri. Laki-laki, perempuan, tua, muda, semoga persembahan pelita keberuntungan di altar Sang Buddha akan mendatangkan buah kebahagiaan, kesehatan, panjang usia, banyak rezeki, kesejahteraan, kemakmuran, dan dijauhkan dari mara bahaya, serta selalu dalam lindungan karma baiknya. Yang sakit segera dapat kesembuhan, yang sulit dibukakan jalan kemudahan. Semoga pula dengan kebajikan ini pandemi segera berlalu dan semoga kita semua bisa beraktivitas atau bekerja dengan aman dan lancar. Semoga para leluhurnya ikut berbahagia di alam sana. Semoga semua makhluk di alam semesta berbahagia. Kepada pemimpin puja bakti dipersilahkan. Arahang sama sambuddho bhagava. Buddhang bhagavantang abhivademi. Swagato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Yamam hako mayang bhagavantang saranang kata. Yono bhagava satta yasaja mayang bhagavato dhammang rojema imehi sakare hitang bhagavantang sasa dhammang sasawaka sanggang abhipujayama. Bapak Ibu serta saudara sedama yang berbahagia,
Mari kita memohon tuntunan Tiksarana Pancasila kepada Yang Mulia Bante. Okasa ahang Bante tisaranena sadhing Pancasila dhammang yajjami anugahang katwa silang detame Bante dutiyampi okasa ahang Bante tisaranena sading Pancasila dhammang yajjami anugahang katwa silang detame Bante atiyambi okasa ahang Bante tisaranena sading Pancasila dhammang yajjami anugahang katwa silang detame Bante. Yamahang wadamitang wadita Amma Bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami.
Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisarana gamana paripunang. Amma bhante. Panatipata beramani sikapadang samadhiyami. Panati pata veramani sikapadang samadhyami. Adinna dana veramani sikapadang samadhiyami. Adinna dana veramani sikapadang samadhyami. Kame sumicacara veramani sikapadang samadhiyami. Kamesu micacara veramani sikapadang samadhyami. Musawada veramani sikapadang samadhiyami. Musawada veramani sikapadang samadhyami. Surameraya macapamadana veramani sikapadang samadhiyami. Surameraya macapamadana veramani sikapadang samadhyami. Imani panca sikapadhani silena sugating yanti. Silena boga sampada, silena nibuting yanti, tasma silang wisudaye. Amma bhante sadhu sadhu sadhu. Selanjutnya, pembacaan parita-parita yang dipimpin oleh Yang Mulia Bante. Sekarang tiba waktu saatnya kita akan membacakan parita kebahagiaan, parita perlindungan, parita kebahagiaan pada saat tahun baru Imlek. Semoga dengan kekuatan puja pelita di altar Sang Buddha serta kekuatan keyakinan pada tiratana dan kebajikan-kebajikan yang telah dibuat, dilakukan di mana kapanpun juga, serta pembacaan parita yang dibaca ini akan memberikan kondisi berbuahnya karma baik, selalu sehat, panjang usia, dijauhkan mara bahaya, semoga rezekinya lancar, dan semoga maju usahanya, semoga selalu mendapatkan kemudahan dan kebahagiaan. Untuk itu, mari kita bersiap diri untuk membacakan parita. Handamayang samanda cakawalisu atra gacandu dewata sadhammang muniraja
jasa sunandu sagamokadang saki kami carupi irisi karatate sandali kewimane ipirate cakame taruwana gahane ihawatum ikite Umacayando dewa jalatala wisame ya kaganda panaka Pitanta sandikeyang muni warawacanang sattawo misunantu Udadasana kalu ayang badanda Dhamma sawana kalu ayang badanda Sangha Bhairupa sawana kalu ayang badanda Handamayang Buddha Bhagavato Upabhagana makarang karomase Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Handamayang Buddhana satinayang karomase iti piso bhagawa arahang sama sambuddho vicacarana sampano sukatolo kawitu anutaro purisa Dhammasarati sattha dewa manusanang buddha bhagawa swagato bhagavata dhammo sanditiko akaiko ehipasiko opanayiko wajatang veditapu vindohi Supatipanno bhagavato sawaka sangho Ucapatipanno bhagavato sawaka sangho Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho Samme
ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังสัตตาริโภริสายุคธานิอาตาปุริสาปุคคาลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยอาหุเนโยตากิเนโยอัญจลิการเนโยอานุทาระโอยังเขตังโลอินาทิเม สารนั นั ง งอัญญัมบุตโตเมสารนังวรัมเอเตนะสัจวัตเทนะสติเตโหตุสัพพัตตานาทิเมสารนังอัญญัมธัมโมเมสารนังวรัมเอเตนะสัจวัตเทนะสติเตโหตุสัพพัตตานาติเมสารนังอัญญัมสังโฆเมสารนังวรัมเอเตนะสัจวัตเทนะสติเตโหตุสัพพัตตาโยจักขุมา โม อามาลาภกโตสัมวาวาพุทโธสุขโตวิมุตโตมาราสาภาสาวินิโมจายันโตปาเปสิเกมัญชานาตังวิเนยังบุตตังวารันตังศิราสานามามิ โลกาสานั นั น นตันจะวิ วินายักันจาตาเตชะสาเตชายาสิทธิโหตุปันตารายาชาวินาสมินตุดามุทะโจโยวิยาสาสะสะตุนาเสสิโลกาสาวิสุทธิมากังนิยานิโกธรรมาสาราสาดาริสัตตวาหุสันติการุสุจิโนธัมมังวารันตังศิราสานามามิโมหะปะทังอุปัสสันตตังดาเตชะสะเตชะยาสิทธิโหตุสัพพันตารายาจาวินาสมินตุสัทธามาเสนาสุขตานุโกโยโลกาสาปาปุปาคิเลสะเจตาสัตโตสายันสตินิโยจะโกจาสวากาตาธรรมังวิริตังโรติสังฆังวารันตังศิราสานามามิบุดานุพุทธังสัมมาสิลาติติงดาเตชะสาเตชะยาสิทธิโหตุ
ตัมปันตารายาจา วินาสเมนตุมหาการุณิโกนาโตอัตตยาสัพพะปะรินังโพเรวะปารามิสัพพะปะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวะเจนะมาหุนตุสัพพุปัตตวะมหาการุณิโกนาโตหิตายาสัพพะปะรินังโอเรวะปารามิสัพพะปะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวะเจนะมาหุนตุสัพพุปัตตวะมหาการุณิโกนาโตสุขายาสัพพะปะรินังโอเอวะปารามิสัพพะปะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวะเจนะมาหุนตุสัพพุปัตตวะนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหิสิโนนะโมตัมมะธัมมัสสะสวากาตาเทวะเตมิตานะโมมหัสสะหัสสะปิวิสุทธาสีลาดิติโนนะโมองค์มัจยาราดัสสาราธานาตายาสัตถุกังนะโมองค์มากติตาสัตตาสาวาตุตายาสัพพินะโมการามะภะเวนะวิคันตุอุปาดาวะนะโมการานุภาเวนะสุวัตติโหนตุสัมปดานะโมการาสะเตเจนะวิติมหิโอมมิเตจาวาเอวัมมิสุตังเอกังสัมมายังภะคะวะสาวาติยังวิหารติเจตาวานิอนาถาปิณฑิกาสะอารามิอานาโกอัญญาตาราเทวตาอาภิกันทายารัตติยาอาภิกันทาวานาเกวาลากาปัญเชตาวานังโอปัสสิวะเยนะภะคะวะเตนุปัสสังกามิโอปัสสังกามิตวะภะคะวันตังอาภิวะเดวะเอกามันตังอัตตสิเอกามันตาปิตาโกสันเทวตาภะคะวะตังกัตตายาอาจาปัสสิบาหุเดวามนุสัจจมังกาลานิอัญชินตายุอาคันตมานาโสตานังรุหิมังกาลามุตตมะอาเสวานาจาปะลานังปันดิตานันจาเสวานาโพชาจาโพชานิยานังเอตามังกาลามุตตมะปาติรูปาติสาวาโสจาปุปิจากาตาปุญญาตาอาตาสัมมาปันนิติจาเอตัมมังกาลมุตตมะบาหุสัจจจาสิปัญจวินัยยุตตสุสิกิโตสุปาสิตาจายาวาจาเอตัมมังกาลมุตตมะมาตาปิตุอุปาทานังพุทธาดาราสะสังฆาอานาคุลาจักามันตาเอตัมมังกาลมุตตมะดานันจาดัมมะจาอิยัญจาญาตากานันจาสังฆาอานาวาจานิกามานิเอตัมมังกาลมุตตมะ
อารติวิรติปปามาจาปนาสาสันดโมอาปามาตุจาดัมภิสุเอตัมมังกาลมุตตมะคาราวจานิวัตุจาสันตุติจากตายุตากาเลนะธัมมาสวนังเอตัมมังคลมุตตมะกันติจาโสวัจจสตาสัมมานัญญาจัสสนังกาเลนะธัมมาสกันจาเอตัมมังคลมุตตมะตาโพจาบรมจาริยัญจาอริยสัจจานาดัสสนังนิพพานาสัจจิกิริยัญจาเอตัมมังคลมุตตมะพุทธัสสะโลกาธัมมิหิจิตังยัสสนาคัมปติอาโศกัมวิราชังเกมังเอตัมมังคลมุตตมังเอตานิสานิกัตวานาสัพพะตัมมาปาราจิตาสัพพะตาโสติกัจจันติตัมเตสามังคลมุตตมังอิการณิยังมัตตะกุสเลนะยันตัสสะตัมปัฏฐังอภิสัมมิจาสาโกจุจาสุโหจุจาสุวาจุจาสมุตุอนาติมานีสันโดสาโกจาสุปาโรจาปะกิจุจาสาลาหุกาหุติสันตินทริโยจานิปะโกจาอาปะกะโหโกเรสุอนานุกิโตนาจังโกดังสามาจาริกินจิเยนาวิญโยปาเรอุปาวะติโยสุขิโนวะเกมิโนตุสัพพิสัตตาภาวันตุสุขิตาตาเยเกณจิปานาพุทธติตาสาวะตาวะราวะอาตาวะสิสาเดกาวายิมาหันตาวามาชิมาราสกะอนุกาตุลาเดตาวายุจาดิตายุจาตุเรวัสันติอาวิตุเรโพตาวาสัมภเวสีวาสัพพิสัตตาภาวันตุสุขิตาตานาปาโรปารานิโกเปตานาติมานิตากาตันเจนันกันจิยาโรสานาปฏิกาสัญญาอาญามานาสาธุกามิจยามาตายตานิยังพุทธังอายุสาเอกาพุทธามานุรักเกเอวัมปิสัพพะพุทเตสุมานาสัมภาวะเยอปาริมานาเมนตัญจสัพพะโลกัสมินมานาสัมภาวะเยอปาริมานาโอดันอดุจติริยัญจาอสัมปตังอเวราอสัมปตังเทตัญจารณิสินโนวาสายโนวายาวตาสาวิกตามิโตเอตังสติอาดิเตยาพระมามิตังวิอาราอิตัมมาอุทิปิญจานุปกัมมาสิลาวาดัสสะเนนะสัมปันโนกาเบสุวิเนยเกดังนาอิจตุขัปปะเสยังโพนาเรติทิวิรูปะเกหิเมตังเออาปะเตหิเมจายาโพเตหิเมตังกันดาโกตัมมังเกหิจาอาปาดาเกหิเมตังดิปาดาเกหิเม
จตุปาเดหิเมเมตาเมตัมบาอุปาเดหิเมมามันอาปาดะโกอินสีมานินสีติปาดะโกมามันจตุปาโดอินสีมาอินสีปาอุปาโดสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพพุทธาจักเกวาลาสัพเพปันตรานิปัสสันโตอากินจิปัมมามะกัมมาอาปามานุพุทโธอาปามานุธัมโมอาปามานุสังโฆปามานาวัตานิสิริสัพพานิอาหิวิจิกาสัตตาปาดิโอนานาปิสาราภูมุสิกาปะทามิราคาตามิปาริตาปฏิกามันโทโพตานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังอภิโลเกศิลากุณโนสัจจังโสเจยานุทายาเตนะสัจเจนะกะหามิสัจจกิริยามนุตารังอาวาจิตวาธัมมะภาลังสาริตวาปุปากิจิเนสัจจะภาลังวาวาสายาสัจจกิริยามกัสสะสันติปัปปะอาวัตนาสันติปัฏฐาอาวัจจนะมาตาปิตาจานิกันตาชาตาเวทาปฏิกามะสาหัสเจกาเตมายังมหาปัจจาริโตสิกิวาเสสิโสลาสาการิสานิอุดังกันปัตวายตาสิกิสัจเจนะเมสามนาติเอสาเมสาราบารมีเอพุทธังโกสัตติสังฆาโตธัมมังดังวิจายโยตตาวิริยามิติปัสสติโพจังกัจจตตาภัยสัมมาตุเปกะโพจังกัสสติเตสัพพะดาสินาโมเนนะสัมปะทะกตาภาวิตาภาวิกตาสังวาตาติอาภิหายานิพพานายาจะโพธิยาเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเตโอโทสัพพดาเอกัสมิงสมัยเยนะโตโมทาลานะจักกัสสะปังกิลานิตุกิเตติสวาโพชังกิสัตตาเดสายิเตจันตังอภินันเดตวาโรกามุจิมสุนตังกานิเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพตาเอกาตธรรมาราชปิกิลานิญาปิปิลิโตชนดาเตนะตังเยวาปนาเปตวานาสัทธารังสัมโมทิวาจาปะดาตัณหาหุตาสิตานาโสเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดาปาหินาเตจาปะดาตินานาปิมาเหสินังมาคาหัตตากิเลสาวาปตานุปาติธรรมตาเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเตโหตุสัมปทาอิปัสสิสานามาตุสักขุมาตาสันสิริมาโตสิกิสาปินามันโตสัพพพุทธานุคัปปิโน
เวสาปุสะนะมะโตนาหะสะกะปะตาปะสิโนนะมะโตกะกุสะดะสะมาระเสนะปะมะติโนโคนะคามานะสะนะมะโตบรามานะสาวุสิมะโตกาสะปัสสะนะมะโตวิปัมมุตตัสสะสะบดีอาคิราสะสะนะมะโตสักยะปุตตัสสะสิริมะโตโยอิมังธรรมัสสะเสสิสัพพะทุกขะปะมุดดานังเยจะปินิพุตตะโลกเกยะตัมโพตะวิปัสสิสงเตจานาอภิสุนามาหัตวิตัสสะระดาหิตังเดวามนุสานังยานามาสันติโกตมังวิจารณะสัมปันนามหันตวิตัสสะระดังวิจารณะสัมปันนังพุทธังวะธัมมังโคตมังอิยันโดเนเมตังอาวามังกาลัญจายโยจามานาโปสะกุณาสัสสะตุปาปะกะโหตุสุปินังอาคันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยาโดนิมิตังอาวามังกาลัญจาโยจามานาโปสะกุณาสัสสะตุปาปะกะโหตุสุปินังอาคันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุยะดุนิมิตังอาวามังกาลัญจาโยจามานาโปสะกุณาสัสสะตุปาปะกะโหตุสุปินังอาคันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุอารัญเยโรกามุเลวะสุญญาการิวะปิกาโวอนุสาริตาสัมบุตังปะยันตุหากานุสิยาโนเจพุทธังสาริยตาโลกาเจตังนาราสัพพังอาตาธัมมังสาริยตานิยานิกังสุเดสิตังโนเจธัมมังสาริยตานิยานิตังสุเดสิตังโนเจสังฆังสาริยตาปุญญเกตังอนุตตรังเอวังพุทธังสารตานังธัมมังสังฆัจจปิกาโวปายัมวาจาปิตาตาวาโลมาหันสุนาเฮสันติโอเทตายัญจาคุมาริการะจาหาริสาวานุปาตาวิปปัสโสตันตานามาสามิหาริสาวานัมปาตาวิปปัสสะไอมุติวาสังเยปรามานาเวดาโกสัพพะธัมเมเตเมนะโมเตจามังปะละยันตุนามาตุพุทธานามาตุปฏิยานะโมนะโมวิมุตติยาอิมังสุปาริตังกัตวาโมโรจารติเอสานาอาเปตายัญจคุมาเอกโสตันตังนามาสามิหาริสาวิหาเรมุระเตเยปรามานาเวดากุสัพพะธัมเมเตเมนะโมเตจามังปะละยันตุนามาตุพุทธานังนามาตุโพธิยานะโมวิมุตตามะนะโมวิมุตติยาอิมังโสปาริตังกัตวาโมโรวะสัมมากัปปะเยเตทุกขปัฏฐาจานิ
Jaya pataja nipaya Soka pataja nisoka Hontu sape kripanino Etawata ambehi sapatang punya sampadang Sabe dewa numodantu sapa sampati siddhia Dandantu sadaya silang ragantu sapada Bawana pirata untuk kacantu dewata kata Sabe Buddha palapata pacekanyan jaya palang Arahantanan sate cenam ragam badami sabaso Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata Sabba Buddha nupayena sada soti pawantu te Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata Sabba dhamma nupayena sada soti pawantu te Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata Sabba sanggano pawena sada soti pawantu te sadu sadu sadu. Acara selanjutnya, meditasi yang dipimpin oleh Yang Mulia Bhikkhu Sangga. Para Bapak Ibu sekalian, setelah kita melakukan pembacaan parita, mari kita sejenak untuk mengembangkan, memancarkan pikiran cinta kasih kepada yang jauh, yang dekat, yang tampak maupun yang tidak tampak. Semoga dengan pancaran metta cinta kasih yang kita kembangkan, yang kita pancarkan bersama-sama pada pagi hari ini, semoga mereka berbahagia. Meditasi kita mulai. Sobi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Dhamma yang berbahagia, tibalah saatnya kita mendengarkan Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Wiwitarato. Sebelumnya, marilah kita membacakan permohonan Aradhana Dhamma Desana yang akan dipimpin oleh pemimpin Puja Bhakti. Brahma Jaloka
pati sampati katanjalia diwarang ayat cata santi dasata paraja kajatika desetu damang anukam bimang pajang. Mari kita beranjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yo dhammacarikayena wacaya udacetasa idewanam pasang santi pecasake pamudati. Ya, yang saya hormati, yang mulia Bante Sugito, yang luhur Samanera Wajiracaro, yang saya hormati para Romo Pandita dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Berbahagia pada hari ini kita telah berkumpul untuk suatu acara, yaitu merayakan Imlek dan juga mendengarkan Dharma. Karena mendengarkan Dharma adalah suatu berkah. Ya, untuk pertama-tama saya ingin mengucapkan Kong Si Fa Chai Xin Nian Kuai Le Yong Hi Xin Ni Hua Hi Wa Huat Chai. Artinya adalah selamat tahun baru, semoga selalu berbahagia dan penuh berkah. Nah, ini adalah acara Imlek, ini adalah tradisi Tionghoa yang dimana dilakukan secara turun-temurun sejak zaman yang sangat lama sekali, di mana acara ini telah dimulai 1 minggu sebelum tanggal 1. Tanggal 1 ini adalah tanggal 1 lunar menurut kalender lunar atau bulan menurut kalender Imlek. Nah, pada malam Sacap Meh atau 1 hari sebelum Imlek, maka orang-orang Tionghoa akan melakukan puja kepada para dewa untuk menyambut tahun baru. Nah, setelah tahun baru tiba, maka keluarga akan berkumpul bersama-sama, kemudian kita akan bersama-sama santap bersama dalam keluarga besar, yaitu dari kakek, papa, mama, nenek, anak, saudara, semuanya berkumpul. Nah, dalam tradisi ini ada hal-hal yang sangat ciri khas, yaitu satunya yaitu berbagi angpau. Orang Tionghoa dalam hal Imlek itu suka berbagi angpau. Nah, berbagi angpau ini memiliki makna. Maknanya adalah yang pertama yaitu memberi angpau itu mereka yang biasanya sudah menikah dan bekerja, dan memberi angpau kepada orang-orang yang belum menikah ataupun belum bekerja. Nah, angpau ini diberikan dengan harapan, ada harapan di balik itu. Jadi memberikan angpau
disertai dengan harapan semoga Anda cepat sukses, semoga Anda diberkahi. Dan misalnya yang belum punya pasangan, semoga Anda cepat dapat pasangan. Jadi diberi angpau disertai dengan doa gitu. Harapan-harapan semoga Anda berbahagia juga. Nah, dalam memberi angpau ini tentu memiliki tata krama juga. Pertama-tama yang diberikan angpau ini yang pertama adalah kepada orang tua kita yang berjasa dalam hidup kita. Nah, ini merupakan salah satu wujud bakti kepada orang tua. Karena jasa-jasa orang tua sangat besar sekali bagi kita. Ya, kalau Sang Buddha itu mengumpamakan walaupun kita hidup 100 tahun memanggul ibu di sebelah pundak kiri, ayah di sebelah pundak kanan, dan melayani mereka selama 100 tahun, itu belum dapat membalas jasa orang tua. Jadi jasa orang tua ini sangat besar sekali bagi kita. Ya, membagi angpau kepada orang tua, kemudian baru membagi angpau kepada yang lain. Misalnya kalau orang tua tidak satu rumah dengan kita, di hari Imlek, orang yang pertama kita kunjungi adalah orang tua dulu. Orang tua baru urut kakak paling besar, dan seterusnya baru sampai ke teman-teman. Nah, ini punya tradisi-tradisi. Seperti kalau makan, kita ada siapin mie yang panjang, yang artinya umur, seperti itu. Nah, ada warna-warna yang merah, yang khusus merah, dan juga ada kuning emas. Biasanya ada merah, terus ada tulisan kuning emas. Merah itu melambangkan lambang bahagia. Jadi hari yang bahagia. Jadi pakai merah itu menandakan kebahagiaan, hari bahagia. Jadi kadang-kadang kalau ada acara orang meninggal, itu kita tidak pakai baju merah. Itu artinya saya bahagia kalau ada orang meninggal gitu. Jadi di orang Tionghoa itu kalau ada orang meninggal itu nggak boleh pakai baju merah. Itu tradisinya begitu. Jadi simbolnya itu merah bahagia. Nah, kalau warna emas biasanya itu ada persembahan jeruk kepada dewa, yaitu yang warna kuning. Yang warna kuning jeruk 3 itu. Nah, itu warna kuning itu sebenarnya simbolnya dengan warna emas. Emas itu berkah. Seperti itu. Jadi intinya harapannya adalah kita semoga di tahun ini kita hidup dengan penuh dengan berkah dan kesejahteraan, sehat. Seperti itu. Nah, salah satu yang ingin saya yang menarik adalah kue keranjang. Nah, kenapa kue keranjang itu selalu ada di hari Imlek? Nah, kue keranjang ini adalah hanya sebuah perumpamaan atau simbol. Kue keranjang itu isinya bulat. Warnanya apa? Bentuknya bulat. Maksudnya bulat di sini adalah keutuhan. Semoga keluarga saya, hubungan keluarga saya dengan saudara-saudara saya tetap utuh. Seperti itu. Lengket. Kue keranjang itu lengket, apalagi habis dipanasin, lengket sekali. Nah, itu artinya semoga selalu tetap akrab. Seperti itu. Manis rasanya, jadi hubungannya selalu manis. Jadi intinya adalah semua harapan-harapan baik dalam merayakan tahun Imlek ini, juga semoga keluarganya baik-baik, juga semua orang lain baik-baik dan sejahtera. Nah, dalam tradisi ini, di dalam Dhamma atau dalam kita sebagai umat Buddha, kita juga punya tradisi yaitu puja kepada Tiratana. Ada 5 hal yang kita puja, yaitu ada dupa, ada lilin, ada air, ada bunga, dan ada buah. Nah, puja dari 5 hal ini itu memiliki makna yang tersirat. Kita memberi puja berupa dupa. Ciri khas dari dupa itu apa?
harum, wangi. Sesuatu yang baunya harum dan wangi, jika tercium bagaimana rasanya? Pernah cium bau yang wangi? Rasanya gimana? Adem? Tenang? Timbul rasa senang. Betul begitu? Nah, kalau kita mencium hal-hal yang bau yang tidak sedap, bagaimana rasanya? Nah, pusing, ingin segera keluar dari ruangan yang bau itu. Bukankah begitu? Ya, di sini nggak ada kan yang mau tinggal di satu ruangan yang bau sekali, baunya nggak sedap. Tentu orang tidak mau. Nah, perumpamaan harum ini adalah perumpamaan tentang sila perbuatan kita. Perbuatan kita yaitu melalui ucapan, perbuatan, dan pikiran. Jadi ucapan, perbuatan, dan pikiran yang baik yang membawa kenyamanan bagi orang-orang di sekitar kita, maka bagaimana reaksi orang terhadap kita? Akan senang kepada kita, bukan? Nyaman, dekat dengan kita? Bagaimana kalau seseorang yang sering berucap kasar, bertindak kasar, punya pikiran buruk? Jika kita dekat dengan orang-orang itu bagaimana? Apakah nyaman rasanya? Halo? Apakah nyaman? Tentu tidak ya. Ini habis makan nggak ngantuk kan ya? Ini ngantuk nih, nanti gimana ini ya? Tetap semangat ya. Nah, jadi seperti kalau kita memakai parfum, atau setelah kita kena dupa yang wangi baju kita, maka kita dekat-dekat orang itu maka akan tercium bau yang menyenangkan. Tapi kalau kita sering merokok, bau yang tidak enak, atau kita habis ke tempat jual ikan asin, ada bau yang tidak enak, maka orang yang dekat-dekat kita juga akan mencium bau rokok. Bagi orang yang tidak suka rokok tentu tidak nyaman sekali baunya itu. Nah, itulah perumpamaan dari dupa tentang bau atau harum ini. Nah, yang kedua adalah pelita. Ya, pelita. Nah, tadi pagi ya kita sudah memulai tahun baru Imlek ini dengan function dan juga penyalaan pelita di atas putuk ayam tadi pagi. Mungkin di sini tadi ada yang ikut, saya nggak ingat. Itu merupakan suatu hal yang bagus saat memulai tahun baru, atau kita memulai satu hari yang baru dengan perbuatan baik. Nah, function di sini atau pelepasan makhluk hidup ini adalah sebagai sebuah bentuk perwujudan dari cinta kasih kepada makhluk lain. Jadi, apakah cinta kasih hanya melalui function saja? Tentu tidak. Ini hanya mengingatkan kita untuk selalu memiliki hati yang penuh dengan cinta dan kasih. Cinta kasih ini bisa juga kita menyokong orang tua kita, membantu yang sakit, ada anak-anak mungkin yang kelaparan di jalan, kita memberikan makan. Ya, berbagai macam bentuk perwujudan perbuatan kebaikan untuk meringankan penderitaan makhluk lain, seperti itu. Nah, kita kembali ke pelita. Pelita adalah cahaya. Cahaya itu digunakan untuk apa? Untuk penerangan, untuk menerangi. Kalau dulu belum zaman adanya listrik, maka dinyalakan lilin atau lampu centol atau apa itu yang kasih minyak tanah atau Petromax, seperti itu, sehingga kita bisa lihat di kegelapan. Bagaimana jika seseorang
tidak memiliki penerang, tidak memiliki alat untuk menerangi jalan, berjalan di tempat yang malam, yang gelap. Apa yang akan terjadi? Maka mungkin dia akan tersandung atau menginjak ular dan ular berbalik menggigit dia, atau mungkin akan jatuh ke dalam lubang yang tidak terlihat. Seandainya ia memiliki cahaya baik berupa senter atau lentera, tentu ia akan bisa menghindari semua itu. Dia bisa lihat, oh ini bahaya, ada lubang, oh di sana ada ular. Jadi mereka bisa menghindari bahaya-bahaya. Cahaya ini maksudnya adalah semoga persembahan cahaya atau pelita, semoga saya dan semua makhluk dibebaskan dari kegelapan batin, semoga dibebaskan dari kebuntuan, semoga diberikan cahaya penerang sehingga dapat menemukan jalan yang sesuai dan benar. Nah, apa itu cahaya itu? Yang di sini tentu adalah Dharma. Dharma adalah cahaya kehidupan. Kita hidup tanpa mengetahui Dharma sangatlah sulit menerima kehidupan ini. Hidup itu penuh dengan beraneka ragam. Kita bisa lihat hidup ini. Ada yang hidupnya susah sekali, ada yang hidupnya bahagia sekali, ada yang hidup tubuhnya sudah ada yang kurang, ada yang lahir dengan tubuh yang sehat sekali. Jadi dengan memahami Dharma, kita bisa menerima semua itu. Dengan bisa menerima, maka kita bisa menjalani hidup kita. Ini adalah salah satu simbol dari persembahan pelita. Semoga saya dan semua makhluk bebas dari kegelapan batin. Yang ketiga adalah puja air. Air itu paling banyak digunakan untuk membersihkan, ya, untuk mandi. Tentu di sini ada yang mandinya nggak pakai air, hah? Ada pakai air ya? Soalnya di tempat lain ada yang mandi dengan pasir. Nah, ya, ada yang mandi lumpur biar kulitnya bagus ya, katanya begitu, katanya. Ya, air itu digunakan untuk membersihkan rumah, mengepel, mandi, segala macam, kita membersihkan piring. Maksud dari perumpamaan di sini adalah membersihkan batin, membersihkan pikiran, yaitu sesuai dengan Jalan Mulia berfaktor 8 yang berbunyi sama wayamo atau usaha benar. Salah satu dari poin Jalan Mulia. Apa itu membersihkan batin? Yaitu membersihkan hal-hal yang buruk yang ada dalam batin kita. Hal-hal yang penuh kebencian, keserakahan, dan ketidaktahuan. Yang ada kita bersihkan. Jangan diulangi lagi tindakan-tindakan itu, dikurangi seperti itu. Yang kedua yaitu mencegah hal-hal buruk muncul, yaitu menjaga mata kita, kuping kita, karena dari situlah kebanyakan masuk hal-hal buruk yang kita lihat. Hal-hal luar bukan buruk, tapi begitu lihat muncul niat buruk. Ya, kalau lihat bunga tetangga lebih segar, muncul ingin memiliki bunga yang ada di tetangga. Atau lihat mangga yang sudah matang, wah enak, udah niat muncul untuk ngambil. Seperti itu. Nah, ini menjaga mata dan telinga. Nah, lalu yang keempat yaitu bunga, persembahan bunga. Maksud dari persembahan bunga ini untuk mengingatkan kita sesuatu yang indah itu tidak akan bertahan. Jadi pernah lihat bunga ya? Pernah ya Bapak Ibu ya? Pernah lihat bunga? Itu waktu mekar itu sangat indah sekali.
Tapi tidak lama bunga itu akan layu dan juga kering. Tidak akan bisa bertahan. Manusia bukan hanya bunga saja. Apakah tubuh kita berbentuk bagus ataupun buruk, ataupun dia orang yang besar atau orang kecil, orang punya jabatan atau tidak, akan mengalami perubahan. Tentu di sini yang sepuh tentu mengetahui bagaimana waktu muda. Badannya gimana? Kuat, sehat, wajahnya bagus, sering ngaca, rambutnya sering dirapikan. Ya, sekarang kalau ngaca udah beda lagi. Wajahnya sudah berubah. Apalagi tersenyum, giginya bisa dihitung. Ya, kalau guru masih muda giginya rapi ya. Sekarang bisa dihitung. 1, ini 2, ini 3 giginya itu. Nah, ini untuk mengingatkan kita untuk menerima kehidupan. Salah satu ciri atau corak kehidupan adalah mengalami perubahan. Semua hal di alam semesta ini mengalami perubahan. Bukan hanya manusia, bunga, tapi bangunan ini juga, budaya juga mengalami perubahan. Bahasa juga mengalami perubahan. Pasangan kita bukan hanya badannya saja berubah, perasaan juga bisa berubah. Cara berpikir juga bisa berubah. Jadi semuanya berubah. Jika kita menggenggam satu hal, oh saya ingin yang ini, saya ingin tidak ini berubah, maka Anda akan kecewa. Karena itu pasti berubah. Itu adalah hukum alam. Ya. Nah, yang terakhir adalah buah, persembahan buah. Apa makna di balik persembahan buah ini? Buah, kalau kita lihat, kita renungkan dari mana datangnya. Tentu dari pohon yang berbuah itu. Dari mana pohon itu datangnya? Tentu ada benihnya, bijinya, yang suatu hari akan tumbuh menjadi pohon yang besar dan berbuah. Tentu dikondisikan juga bagaimana biji ini bisa tumbuh subur, yaitu ada pupuk, ada air, ada tanah, ada yang merawat supaya tidak dimakan kambing waktu baru muncul, bukan begitu? Atau dimakan serangga. Nah, ini adalah simbol dari hukum tabur tuai atau hukum sebab akibat. Kalau dalam manusia yang atau makhluk hidup itu kita sebut hukum karma. Apa yang terjadi dalam hidup seseorang, terlahir sebagai keluarga yang baik, keluarga yang buruk, atau negara yang baik maupun negara yang buruk. Tentu sekarang kita sudah tahu melalui informasi media internet, kita bisa melihat perkembangan luar negeri, negara-negara yang maju luar biasa, perkembangan ekonominya luar biasa. Ada yang masyarakat hidupnya bahagia sekali. Tapi di sisi lain kita juga lihat ada yang sangat susah sekali. Air minum aja susah. Di sini air melimpah. Mereka minum air itu seperti kita minum air benih. Mereka minum itu air yang sangat kotor dan keruh. Kalau kita pernah lihat di TV itu, kalau tentang di negara Afrika itu kita lihat. Jadi itu minuman binatang-binatang liar itu seperti di rawa gitu, airnya kuning. Itulah yang mereka minum. Apalagi kita pernah lihat tentang anak-anak Ethiopia dulunya itu, yang kurus, kering, perutnya besar, kepalanya besar, badannya kecil sekali, jalannya susah. Dia berjalan itu, anak itu berjalan, itu lalat ikutin seluruh tubuh dia, gak pernah mandi. Susah sekali. Dikasih nasi putih, senengnya bukan main. Ada yang berdana dari negara Asia,
berdana nasi putih. Jadi hanya seonggok nasi putih gitu dibagi. Rebutan, senangnya bukan main. Nah, bagaimana di sini makanannya? Apakah cukup baik? Baik ya. Tapi kadang-kadang ada yang masih milih makan, nggak mau makan. Nah, ini nasi putih gak enak. Hanya nasi putih, tambah lagi tempe, tambah lagi ayam, tambah macam-macam, masih nggak mau makan. Nah, ini kalau kita sudah melihat sisi lain, sisi buruk dunia sana, kita akan bersyukur betapa baiknya hidup saya ini, punya karma yang cukup baik, bisa tinggal di tempat yang baik, suasana yang baik, dan masih bisa mendengarkan dharma ajaran Sang Buddha. Jadi 5 hal ini tradisi puja yang kita sering puja, yaitu dupa, air, pelita, bunga, dan buah. Jadi itu punya makna yang tersirat. Jika kita memahami itu, memahami 5 hal itu, lalu kita berlatih, mengembangkan apa yang dibalik makna itu, pikiran kita latih, perbuatan dan ucapan kita latih sesuai dengan sila yang kita jalankan. Maka tentu akan memberikan berkah buat diri kita sendiri juga buat orang lain. Seseorang yang menjalankan sila dengan baik, orang tidak akan resah tinggal dekat dengannya, karena dia tidak mencuri, tidak membunuh, kita tidak khawatir barang kita akan hilang atau sapi kita akan hilang di dalam kandang. Ya, jadi saya pernah dengar salah satu karyawan yang tinggal di Lampung. Jadi mereka punya sapi, dikasih makan, ambil arit rumput, kasih makan sampai besar. Paginya hilang, udah besar itu. Sapinya nggak tahu kemana lagi. Itu akan sangat resah sekali tinggal di tempat seperti itu. Ya, jadi sesuai dengan apa yang tadi awalnya, yaitu yoda macari kayena wacaya uda cetasa idewa nang pasang santi peca sage pamodati ti. Orang-orang yang mempraktekkan dharma baik melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan, ia akan bahagia di kehidupan ini, dipuji oleh orang bijaksana. Setelah tubuh atau raganya ini hancur, maka ia akan terakhir di alam bahagia. Ya, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Semoga tahun baru ini menjadi suatu hal yang baik. Kita tinggalkan hal-hal yang buruk di tahun yang lalu, kita kembangkan hal-hal yang baik di sekarang. Semoga semua makhluk bahagia dan sejahtera, bebas dari penderitaan batin, bebas dari penderitaan jasmani. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih atas dhamma di sana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Wiwitarato. Semoga uraian dhamma yang disampaikan dapat menjadikan tuntunan dan memberikan kedamaian bagi kita semua. Selanjutnya Amisadana kepada Bapak Johan, Romo Balawiro dan Romo Dhamma Wicaro untuk memberikan kepada Bhikkhu Sangha.
Selanjutnya, pelimpahan jasa dan pemercikan Tirta Parita kepada Bapak dan Ibu di barisan yang paling depan dimohon untuk mewakili menuangkan air pelimpahan jasa. Para Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, setelah kita mengumpulkan, merangkai, menguntai kebajikan di tahun baru Imlek ini, semoga kumpulan kebajikan yang baru kita buat, yang baru kita lakukan, selain mendatangkan dan memberikan manfaat kebahagiaan bagi kita, juga kita berharap kebahagiaan yang kita rasakan, kebahagiaan kita buat pada hari ini, jasanya melimpah, memancar, menyalur kepada para leluhur dan semua makhluk yang perlu butuh jasa. Semoga semua mereka ikut berbahagia. Silakan untuk dituang pelan-pelan sampai direnungkan. Kami akan membacakan Anumodana. Ya wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa itu dinang betanang upakapati ijitang pacitang tumhang kepame wasame jatuh sabi burendu sangkapa dandu panak rasoya hak manicu di rasoya sabi tiyo wiwajantu sabarogo Vinasatu mate pawan wantarayo sukindi gayuko bawa abiwa danasi lesani cang bodha pancayino cataru dhamma wadanti ayu wano sukang balancayantu Sakyana nandiwadano ewang tuang wijayo ohijaya sujaya manggale aparajita palangke sise patawi pokare abiseke sababudana agapato pamodati sunakata sumanggalang supa batang hitang Sukano sumuhuto casuyeta brahmacari supadakinang kaya kamang waca kamang padakinang mano kamang panidite padakina nikat pada kine kawatu sambamanggal raghantu sabah dewata sabah buddha nubah vinasada soti bawantu te bawatu sabamanggal ragantu sabba dewata sabba dhamma
nubawena sada soti bawantu te bawatu sabamanggal rakhantu sabba dewata sabba sangghanu bawena sada soti bawantu te. Sadhu, sadhu, sadhu. Bapak Ibu, marilah puja lilin tahun baru Imlek kita tutup dengan pembacaan nama Karapata yang akan dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Arahang sama sambuddha bhagava. Arahang sama sambuddha bhagava. Buddhang bhagavantang abhivademi. Buddhang bhagavantang abhivademi. Swagato bhagavata dhammo. Swagato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sāvaka sangho. Supatipanno bhagavato sāvaka sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Bapak Ibu, mari kita berikan penghormatan kepada Yang Mulia Bante yang selama ini memberi bimbingan kepada kita. Okasa. Abhiwadana silesa nicauda pancaino tataru dhamma wadanti ayuwano sukang. Balang, semoga Anda sehat dan berbahagia, tercapai cita-cita luhurnya. Sadhu, sadhu, sadhu. Yang Mulia Bante dan Samanera meninggalkan Dhammasala, umat dimohon untuk bersikap anjali.